Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di malam yang berbahagia ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di masjid yang sangat mulia ini dan di majlis yang sangat mulia pula ini, karena masjid merupakan tempat yang paling Allah cintai dan majlis ilmu juga merupakan majlis yang dicari-cari oleh para malaikat. Ya, jadi Rasul pernah menyebutkan bahwa inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuqat yaltamisuna halaqata dzikri. Kata Nabi, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki makhluk dari kalangan malaikat yang tugas mereka adalah berkeliling di jalan-jalan. Nyari apa? Nyari majlis-majlis seperti ini, majlis ilmu, majlis dzikir. Maka ketika mereka mendapatinya, mereka akan saling memanggil, halummu ila hajatikum, ayo kita menuju kepada apa yang kalian cari. Insyaallah ya. Maka kemudian mereka ja'u yastami'una dzikra, mereka berdatangan, itu para malaikat berdatangan, kemudian ikut mendengarkan ilmu yang disampaikan. Karena ya banyaknya keberkahan ya dan kebaikan yang ada di majlis ilmu. Insyaallah ya. Makanya
pertemuan kita walaupun sangat sederhana namun memiliki keutamaan yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih di dalam Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Insyaallah kita akan berpindah kepada hadis berikutnya, di mana di hadis yang ke-6 ini penulis kitab menjelaskan tentang adab seorang muslim ketika makan. Insyaallah ya, Islam sebagai agama yang sempurna ini menjelaskan segala yang dibutuhkan manusia. Di antaranya adalah ketika makan. Beliau kemudian mengatakan di hadis yang ke-6 ini, berkata penulis kitab, wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda. Jadi hadis ini datang dari sahabat Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Dari silsilah keluarga, Ibnu Abbas adalah putra pamannya Nabi. Putra paman berarti napa Pak? Sepupu. Nggih. Rasulullah punya paman, di antaranya namanya Al-Abbas. Al-Abbas punya anak namanya Abdullah. Maka Abdullah ini sebagai sepupu. Nah, itu dari sisi nasab. Kemudian yang kedua, Ibnu Abbas dari sisi keutamaan yang lain, yaitu kedalaman ilmu. Karena Ibnu Abbas secara khusus pernah mendapatkan doa dari Nabi ketika Ibnu Abbas masih kecil. Apa doa yang Rasul sampaikan untuk Ibnu Abbas? Rasul mengatakan, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas ini, ya, atau ya Allah, ajarkan kepada Ibnu Abbas ini perkara agama. Ya, faqihkan dia dalam urusan agama, wa 'allimhu ta'wila, dan berilah kepada dia ilmu tentang tafsir. Maka Ibnu Abbas ini dijuluki oleh para ulama sebagai turjumatul Quran, penterjemah Al-Quran. Kenapa? Beliau ketika menafsirkan ayat, kenapa? Datang dari Rasul. Ya, makanya di masa Umar bin Khattab, beliau menjadi khalifah. Suatu ketika ada suatu keperluan, sehingga Umar bin Khattab ini mengundang para pembesar di saat itu. Ya, jadi orang-orang penting diundang sama Umar. Ternyata apa? Umar, beliau juga mengundang Ibnu Abbas yang masih muda belia. Makanya begitu undangan semua datang, seakan-akan orang-orang melihat tepang meremehkan. Lah, bocah cilik diundang gitu ya. Sampai mereka mengatakannya, Umar, kenapa engkau mengundang anak kecil? Kalau anak kecil ini kita juga punya di rumah gitu. Kenapa enggak kita bawa sekalian gitu? Umar diam. Kemudian Umar hendak menampakkan bahwa si anak kecil ini bukan sembarang anak. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, coba Bapak sekalian, tolong tafsirkan surat An-Nasr. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Coba Pak, tafsirkan apa tafsir surat ini gitu. Ada yang mengatakan makna ayat ini bahwa Allah akan menolong orang-orang Islam. Maknanya nanti akan banyak orang masuk Islam gitu ya. Udah nggak ada yang lain? Nggak ada. Kemudian apa? Umar mengatakannya, Ibnu Abbas, coba tafsirkan ayat ini di luar pemikiran orang-orang yang ada. Ibnu Abbas mengatakan bahwa turunnya ayat ini menunjukkan dekatnya ajalnya Rasul, menunjukkan dekatnya wafatnya Rasul. Kenapa? Karena Allah mengutus Nabi SAW untuk apa? Mendakwahkan Islam.
Ketika Islam sudah menang, Islam sudah terima di mana-mana, berarti tugas Nabi telah usai dan pasti Allah segera akan memanggil beliau. Itu ya dalamnya penafsiran Abdullah ibnu Abbas, dan itu tidak terfikir oleh orang-orang yang ada di saat itu. Insyaallah ini Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas beliau pernah menukilkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ini tentang adab makan ya. Rasul mengatakan, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha muttafaqun alaih." Ini di antara adab makan yang pertama. Rasul mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian memakan suatu makanan, apapun makanannya, baik itu bentuknya buah ya ataukah makanan olahan gitu ya, semua pokoknya. Jika engkau makan, apa kata Nabi? Fala yamsah yadahu, maka jangan langsung cuci tanganmu. Hatta yal'aqaha, sampai kemudian ia menjilati, maksudnya membersihkan apa yang sisa dari makanan di jari-jari kita. Au yul'iqaha, atau ini mungkin kita jijik ya, nyuruh orang untuk menjilati. Ya jangan tangga nih gitu, mungkin istrinya gitu ya. Masya Allah, ini diantara adab ya, adab seorang muslim ketika makan. Kenapa Bapak sekalian? Karena makanan ini merupakan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang perlu kita jaga, yang jangan sampai kemudian nikmat itu terbuang dengan sia-sia. Suara ini yang apa? Jangan sampai kemudian nikmat makan itu terbuang dengan sia-sia gitu ya. Karena kalau dicuci ya sudah kebuang, masuk ke selokan, insyaallah ya. Tetapi kalau kemudian kita makan, ya kita jilati, maka di situ akan apa? Akan termakan semua, sehingga tidak ada makanan yang terbuang. Masya Allah. Karena Bapak sekalian, dalam hadis yang lain Rasul menyebutkan apa alasannya? Karena kita tidak tahu dari sebelah mana makanan yang kita makan yang terdapat berkah di situ. Jangan-jangan ternyata di suapan terakhir itu yang berkah, yang ternyata kita buang. Nah gitu ya. Makanya Masya Allah, Islam ini mengajarkan agar apa? Kita betul-betul menjaga nikmat Allah subhanahu wa ta'ala berupa makanan. Maka seorang muslim tidak boleh ya kita buang-buang makanan. Itu dalam istilah agama namanya mubazir. Wala tubazir tabdzira innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Dan janganlah kalian berlaku mubazir, tabzir, karena sesungguhnya mubazir adalah temannya setan. Nah ini Pak, ini adab yang pertama. Jangan sampai kita membuang makanan. Terus gimana Ustaz? Kalau misalkan ternyata kita kelebihan makanan, ya kita bisa manfaatkan kepada apa yang bisa diberi. Misalkan kita punya ayam, ataukah mungkin kita punya kucing, gitu ya. Pokoknya jangan sampai makanan kita terbuang dengan sia-sia. Insyaallah, karena itu nikmat Allah, dan semua nikmat Allah kelak di hari kiamat akan dimintakan pertanggungjawaban. Insyaallah ya, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Untuk apa? Nikmat yang telah aku berikan kepada engkau digunakan. Bagaimana kalau dibuang-buang? Ya tentunya sangat berat pertanggungjawaban kita kelak di hadapan Allah. Ini yang pertama ya. Jadi usahakan tidak ada makanan yang terbuang. Kemudian Bapak sekalian, adab yang kedua. Di hadis berikutnya, Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan hendaknya ketika makan kita menggunakan tangan kanan. Demikian juga ketika minum. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasul mengatakan, "Idza akala ahadukum falyakul biyamini wa idza syariba falyashrab biyamini fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi." Akhrajahu Muslim. Artinya kata Nabi, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanan. Makan pakai tangan kanan.
Wa idza syariba, dan jika ia minum, falyashrab biyaminih, maka minumlah dengan tangan kanan. Kenapa alasannya? Ini alasannya. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Karena setan mereka makan dengan tangan kiri, minum pun dengan tangan kiri. Manusia, seorang muslim wajib untuk menyelisihi syaitan. Insyaallah ya. Ini. Jadi ini diantara adab makan, Pak, menggunakan tangan kanan. Bahkan Nabi SAW, beliau kan punya anak tiri, ya, kalau dalam bahasa agama namanya robib, anak tiri. Nah, beliau menikahi seorang wanita janda namanya Ummu Salamah. Nah, ketika makan bareng di situ, makan bareng dalam satu nampan gitu ya, maka putranya ini ya, yang namanya Umar bin Abi Salamah, ini makan acak-acakan. Maka Rasul mengatakan, ya ghulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalika. Rawahul Bukhari Muslim. Rasul mengatakan, ini anak kecil ya, diingatkan sama Nabi, ucapkanlah bismillah. Ini yang pertama, adab lagi ya. Ucapkan bismillah, wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalika, dan makan dari yang paling dekat kepadamu. Masya Allah. Yang pertama, baca bismillah. Karena apa? Karena bismillah ini ternyata ada hikmah yang luar biasa, yaitu agar setan tidak ikut serta makan bersama kita. Karena dalam hadis yang lainnya Rasul mengatakan bahwa apabila seorang makan kemudian dia membaca bismillah, maka setan mengatakan, aduh, di hari ini kita tidak bisa makan. Nah, gitu. Insyaallah ya. Tapi kalau kita lupa membaca bismillah, setan ikut makan, Bang. Oh, pantesan mami aku ora wareg-wareg lah gitu. Jebulane setan melu bantu gitu ya. Nah, itu ternyata bisa menghilangkan setan itu dari apa? Dengan membaca bismillah. Ini ya. Maka setan tidak ikut. Tapi Bapak sekalian, makanya dikisahkan ketika seorang makan, dia lupa bismillah, setan terus ikut makan. Tapi begitu yang bersangkutan kemudian membaca doa, apa doanya? Jika kita lupa baca bismillah, Rasul mengatakan, yaitu bacalah bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, dengan nyebut nama Allah di awal dan akhirnya. Setan kan mutah-mutah, Pak. Kenapa? Ini tidak cocok bagi setan. Kenapa? Ini makanan sudah dibaca bismillah. Ini yang pertama, ya, bismillah. Yang kedua, kata Nabi, beliau waqul biyaminik, inilah makanlah dengan tangan kananmu. Insyaallah ini makan dengan tangan kanan. Apa hikmahnya Bapak sekalian? Banyak sekali ya. Yang pertama, itulah sunnah Rasul. Makan, minum dengan tangan kanan. Yang kedua, kita makan pakai tangan kanan berarti apa? Kita menyelisihi kebiasaan setan. Menyelisihi kebiasaan setan, dan kita tidak boleh niru setan, Pak. Gitu ya. Jadi itulah seorang muslim ya. Maka nggak pas kalau terkadang di antara kita ya makan mendoan. Karo tempe, Pak, mendoan apa lombok gitu ya. Insyaallah itu nggak pas ya. Tidak pas seperti yang diajarkan Nabi. Makanya gini, Pak, pernah dulu di zaman Nabi ada seorang di samping Nabi makan pakai tangan kiri. Maka Rasul mengatakan, kul biyaminik, mas, makan pakai tangan kananmu. Dia mengatakan, mas tata'tu, aku nggak mampu, nggak bisa. Padahal dia mampu, cuman apa? Dia adalah sebagai bentuk kesombongan, menolak ucapan Nabi. Maka Rasul mengatakan, mas tata'ta, kamu nggak akan mampu. Benar, Pak. Seketika itu orang tersebut kemudian tangannya lumpuh, bahkan tidak bisa mengangkat ke mulutnya sendiri. Ini hadis diriwayatkan Imam Muslim. Masya Allah itu ya. Dibayar kontan saat itu. Ketika apa? Ada seorang diingatkan Nabi untuk mengikuti ajaran Nabi, malah yang bersangkutan apa, Pak? Bantah ucapan Nabi. Seketika itu tangannya langsung apa, Pak?
lumpuh. Ini dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim. Nah, kemudian Rasul mengatakan wakul mimma yalik, dan makanlah dari yang terdekat gitu ya. Jadi kalau misalkan kita makan, apalagi makan bareng-bareng ya, kadang-kadang kan kumpul keluarga makan bareng-bareng satu nampan gitu ya, atau di pesantren gitu, dulu di pesantren sukanya ngirit piring gitu Pak ya, makanya bareng-bareng gitu, dan itu enak Masya Allah. Itu bagaimana kalau makan? Kata Rasul, makan dari yang terdekat. Nah, jangan kancan intong bebaki si akeh gitu ya. Rakus gitu ya. Tapi memang adabnya seperti itu Pak, makan dari yang paling pinggir. Apa sebabnya? Andaikan nanti tidak habis kita makan, kan nggak kotor semua, sehingga orang bisa menghabiskan sisa makanan kita kan gitu Pak ya. Tapi kalau sudah acak ya mau harus kotor gitu ya. Itu Masya Allah, ini diantara adab yang diajarkan Nabi ketika makan, yaitu apa? Makan dengan baca bismillah, makan dengan tangan kanan, kemudian makan dari yang paling dekat. Makan dari yang paling dekat. Kalau Bapak sekalian, adab lain ketika seorang makan, yaitu apa? Jangan sampai kita mencela makanan. Ya, jangan sampai kita mencela makanan. Kenapa? Rasul melarang. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis, diriwayatkan Imam Bukhari. Abu Hurairah, itu sahabat Nabi, pembantu Nabi, pernah mengatakan, ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu inishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Kata Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan, tidak pernah mencela makanan. Jika beliau pengen makan, makan. Kalau beliau tidak suka, beliau tinggalkan, nggak ngomong apa-apa. Masya Allah, ini petunjuk Nabi Pak. Oke, luar biasa ini. Tidak pernah mencela makanan. Ya, karena apa? Mencela makanan itu satu dilarang Nabi, dan yang kedua nyakiti sing masak. Coba jenengan Pak, ibu ini pun wah, pribadi cara nih ben bapak niki makani lahap, wah berbagai macam cara dilakukan. Begitu diemam, isi sayur apa segara, saking asinnya itu. Kita ibu-ibu larang hati mboten Bu? Larang hati bisa panci ini diangkat. Oke, nana masak dewek gue ibu nih. Masya Allah, maka jangan. Kalau memang kita tidak suka, nggak usah dimakan. Kalau suka monggo dimakan sampai habis pun boleh, Masya Allah nih ya. Nah, karena mencela makanan tadi ini menyakiti orang yang masak. Bagaimana kalau kemudian makanan yang tidak dimasak seperti buah kok asam pol-polan gitu ya, bok menang baik ngapain gitu. Kenapa? Siapa yang tersakiti Pak? Yang tersakiti adalah yang menciptakan, nggih mboten Pak? Lah nggih, jenengan masak wis sedemikian rupa ben paling enak, ternyata dirasa mboten enak, dicaci maki, sing larang ngati yang sing masak niku. Contoh malih, nggih, Masya Allah. Mas tolong, saya ditolong tuliskan surat, Masya Allah, surat. Sing paling apik tulisannya ya, siap. Wes berusaha nulis paling bagus. Dilihat tulisan apa ceker ayam gitu Pak. Ribun Pak sing nulis angel-angel malah diomongi kayak ceker ayam. Walah, bisa-bisa pulpen dibuang sisanya. Niku ya, Masya Allah. Maka seorang muslim ini bukanlah orang yang suka mencela, termasuk mencela makanan, nggak boleh Pak. Ya, tidak boleh seorang muslim mencela makanan. Ustaz, bagaimana kalau misalkan kita memberitahu Bu, ini kayaknya kurang asin nopo nggih, ya gitu. Termasuk mencela mboten? Ya bukan. Kalau itu tidak termasuk mencela, kita ngomong Bu, kayak ini kurang asin loh, kopi ini kurang manis loh, nah gitu kan, itu beda, itu tidak mencela termasuknya. Atau misalkan orang jualan buah, gimana Pak buahnya? Kalau ini manis, kalau ini agak asam-asam sedikit, nah gitu. Itu bukan mencela, tapi sedang memberi kabar tentang makanan ini, gitu loh. Dibedakan ya. Yang tidak boleh adalah mencela. Maka pernah Nabi SAW beliau dihidangkan daging dop, napa dop? Dop niku mirip seperti biawak, tapi bukan biawak, nggih. Kalau biawak kan
pemakan daging gitu ya, ayam dimakan, marmut dimakan nih Pak. Nah, tapi kalau dhab ini mirip biawak tapi padang pasir. Ya. Jadi seperti komodo nih. Itu halal Pak. Kalau dhab itu halal nih karena makannya rumput gitu. Suatu ketika di meja Nabi itu dihidangkan daging dhab. Rasul enggak ngambil Pak, ngambil yang lainnya. Maka sahabat bertanya, "Rasul, apakah ini diharamkan?" Rasul mengatakan, "Tidak. Cuman aku tidak berkenan untuk memakannya." Tuh, Rasul enggak nyaci maki. Insyaallah ya, tapi para sahabat makan dibiarkan oleh Nabi. Itu contoh. Masya Allah ini Rasul betul-betul menjaga lisannya agar tidak sampai mencela makhluk, tidak sampai mencela makanan tadi. Masya Allah, gitu ya. Nah, ini Bapak sekalian. Kemudian adab yang lain ketika seorang itu makan, itu apa? Jangan sampai kita makan sambil bersandar. Para ulama ngasih contoh banyak seperti ngaten niki, nuwun sewu nggih, ngene iki. Nah, gitu ya. Kalau maem bakso ngene, mbok keselak saja nih gini Bapak. Jelas memang Rasul mengatakan dalam hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi, "Amma ana fala aqulu muttaqian." Adapun aku sebagai seorang muslim tidak pernah makan sambil bersandar. Kenapa? Makan sambil bersandar itu kebiasaannya orang-orang sombong. Terutama di zaman itu raja-raja ya seperti raja-raja yang musyrikin itu mereka kalau makan kan gitu. Jadi tempat duduknya bukan satu kursi Pak, tapi kursi panjang di dipan ya, mereka sambil tiduran gini. Makan minum gitu Pak. Maka Rasul mengatakan, "Adapun saya tidak makan sambil bersandar." Kenapa tadi? Alasannya karena itu cara makan dan minumnya orang-orang yang sombong. Adapun orang beriman tidak demikian. Jauh dari sifat kesombongan. Masya Allah nih, ini adab. Kemudian Bapak sekalian, adab yang lain. Adab yang lain ketika makan, yaitu apa? Makan kalau memang memungkinkan berbarengan Pak. Ya, bisa dalam artian berbarengan satu nampan atau makannya berjamaah sekeluarga bareng gitu. Karena apa? Ada dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari, ada sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, inna na'kulu wa la nashba." Ya Rasul, kita sudah makan tapi kok enggak kenyang-kenyang gitu, Pak. Mangan secentong, entong tambah rong centong nganti setengah ceting mboten entong, mboten wareg-wareg niku, Pak. Maka Rasul mengatakan, "Fala'allakum taftarikun." Apakah kalian tadi makannya sendiri-sendiri, terpencar-pencar? Ada sono sini. Rasul mengatakan, "Na'am, iya wahai Rasul." Maka Nabi mengatakan, "Fajtami'u ala ta'amikum wadhkuru smallahi alaihi yubarik lakum fi." Hendaknya kalian makan dengan berjamaah, dengan bareng. Ya, bareng-bareng. Wadhkuru smallahi alaihi, dan kemudian sebutkan nama Allah, baca bismillah. Ya, yubarik lakum fi, niscaya Allah akan memberkahi pada makanan kalian itu. Sehingga makan sedikit pun wareg ini Pak, udah kenyang. Masya Allah. Ini antara adab seorang ketika makan itu apa? Bareng. Itu kalau memungkinkan ya, Masya Allah. Dan itu enak. Ya, enak ya kalau kita makan bareng. Itu bisa menambah nafsu makan. Nah, gitu. Masya Allah. Ini adab ya di antara yang diajarkan Nabi. Kamu Bapak sekalian, adab yang berikutnya adalah tidak boleh berlebihan ketika makan. Makan boleh silahkan, minum boleh silahkan, tapi tidak boleh berlebihan. Ya, karena efeknya banyak Pak. Bahkan ada kisah itu ya, ini datang dari negeri Yaman. Jadi ada seorang kaya, pokoknya kalau makan selalu porsi besar Pak. Bahkan terakhir orang ini kalau makan kambing guling Pak, satu orang habis separuh Pak. Itu bukan kambing cempe, kambing gede Pak. Habis separuh, bayangkan Pak. Perutnya gede banget kan. Itu jadi kalau sekali makan masya ngentong-ngentongakan Pak, masya Allah.
saking makmure Pak niku. Nah, akhirnya nopo dibawa ke rumah sakit. Dok, ini saya susah jalannya. Waduh, ini mau tidak mau harus diet Pak. Aduh, bagaimana diet Pak? Dok, saya nggak makan sejam udah gemeteran. Terus gimana caranya gitu? Ya nggak bisa diet. Lah, wong makan harus setengah jam harus makan gitu. Akhirnya orang ini dirujuk ke Mesir Pak. Padahal orang Yaman itu Pak. Dirujuk ke Mesir. Nah, begitu Pak, ini mau nggak mau harus, nggak bisa kemudian sekedar diambil lemaknya, nggak bisa, ini harus diet gitu. Nggak bisa Dok, saya diet. Akhirnya Bapak sekalian, akhirnya dioperasi apa? Lambungnya dikecilin Pak, disobek dikecilin Pak, ben orang tong-tong akan panganan. Subhanallah itu ya, itu efek dari berlebihan gitu Pak. Jadi semua itu kalau berlebihan maka tidak baik. Maka dalam sebuah ayat ya Allah mengatakan di dalam surat Al-A'raf ayat 31, Allah mengatakan wa kulu washrabu wa la tusrifu, silahkan makan, silahkan minum dan jangan berlebihan. Nih gue bang, jadi nek suara yang pun nih Pak lah ngomong lagi gratis, astagfirullah. Ngomong lagi kondangan gratis nih gue bang, kadang-kadang Masya Allah nggak boleh berlebihan. Berarti kalau berlebihan itu sampai kita dalam derajat apa? Melakukan perkara yang diharamkan agama. Kalau berlebihan. Kenapa? Itu sangat membahayakan. Intinya, maka dalam hadis Nabi juga diriwayatkan Imam Bukhari, Rasul mengatakan, "Kul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala makhilah." Silahkan kalian makan, silahkan kalian minum, silahkan kalian berpakaian, dan silahkan kalian bersedekah dengan tanpa berlebihan dan dengan tanpa kesombongan. Ini perhatikan hadis penting ini Pak. Silahkan makan, boleh makan, minum silahkan, berpakaian pun silahkan, tapi tidak boleh berlebihan. Seperti apa makan berlebihan? Bisa banyak sedikitnya makan, atau bisa mahalnya harga, itu berlebihan. Nggih, wong mangan nuwun sewu biasane napa niki Pak, banyu ya putih regane misalkan paling 3.000 perak, kuwi ngolet minuman sing segelas regane 3 juta. Insyaallah ya, walaupun dia orang kaya, perhatikan Pak, berlebihan tidak boleh. Coba andikan kemudian kekayaan yang kita miliki, kemudian kita beri santunan kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin gitu ya, daripada kita berlebihan. Masya Allah. Iya. Nah ini Pak ya, silahkan minum, makan silahkan, tapi nggak boleh berlebihan. Walbas, dan silahkan panjenengan berpakaian, tapi sewajarnya. Aja nganti tumbas nopo celana dalam regane 7 juta mengatus. Kuwi anu digawe kulit apa? Kulit laler apa enggak larang teman. Ditemunya pada bayi. Masya Allah nggih. Jadi seorang muslim kalau memang sudah pantas pakai ya cukup lah. Nggih, tidak harus kemudian beli yang mahal-mahal. Karena tadi kalau terlalu mahal itu juga termasuk nopo? Termasuk mubazir. Niku Pak. Yang penting sudah umum lah ya. Kalau kita terlalu jelek juga nggak bagus ya. Seorang muslim kan itu Pak. Karena seorang muslim itu dikatakan Rasul, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah cinta kepada keindahan dan kebagusan. Iya, jadi bukan maknanya muslim itu kucel, ngapunten nggih, bukan seperti itu. Jadi seorang muslim berpenampilan baik ya, tidak sampai berlebihan. Nggih, wong kadang-kadang niki bermasalah nih. Kalau orang sudah punya kebiasaan berlebihan, ya, tumbas tas, ya, regane 350 juta, masya Allah. Lah kowe nek nggih tumbas beras, bukan bisa ngomong ke kecamatan niku Bang. Ya, tas setengah tahun bosen. Didol ya 50.000 anu bekasan itu. Masyaallah nggih. Nah niki ini contoh nggih berlebihan. Wa tasaddaq, silakan jenengan bersedekah.
Tapi apa? Jangan berlebihan nih Pak. Sedekah juga boleh, tapi jangan sampai kemudian bersedekah menjadikan kita meninggalkan kewajiban. Kita semangat sedekah di sana sini, bojone mboten dinafkahi. Nah niku. Keliru nggih. Kita menafkahi istri, anak, hukumnya napa Pak? Wajib fardhu ain. Tetapi kita sedekah di luar sana kepada fakir miskin, kepada mungkin bangun masjid dan lain sebagainya, hukumnya nopo? Sunnah. Lebih besar mana pahalanya? Lebih besar menafkahi anak istri. Kalau anak istri sudah, ya monggo, sebanyak-banyaknya memberi bantuan kepada mau bangun masjid, mau pesantren, mau untuk orang miskin, bagus. Tapi jangan sampai kemudian menelantarkan yang wajib. Termasuk nafkah yang wajib Bapak sekalian, yaitu anak yang mampu untuk menafkahi bapak ibunya yang sudah tidak mampu. Niku wajib. Nggih. Napa Pak? Menafkahi bapak ibu yang sudah tidak mampu sedangkan si anak mampu. Niku wajib. Amalan yang wajib tentunya pahala lebih besar. Dan itu makanya sering kita dapati ada orang masya Allah Pak, sedekahnya kuat sedekahnya, tapi nopo malah bapak ibu nih boten disantuni, tidak dinafkahi, masya Allah, sehingga bapak ibunya malah nuwun sewu, ada yang minta-minta di pinggir jalan. Kenapa nggak bisa bekerja lagi? Masya Allah, nah itulah jadi seorang anak baktinya mereka di masa orang tuanya sudah sepuh adalah menafkahi mereka, memenuhi kebutuhan mereka. Karena Bapak sekalian, kita menafkahi orang tua niku jangan sampai nopo ya nunggu nopo sisa, nunggu turahan. Pak, minta kirim ya nek anak turahan, astagfirullah. Padahal dulu bapak ibu kita ketika menafkahi kita nopo sisaan Pak? Ya enggak. Bapak sebulan dapat uang gaji sekian juta misalkan. Kemana kan orang tua ngatur keuangan? Mesti nomor satu. Yang pertama kebutuhan anak, untuk biaya sekolah, untuk biaya jajan, untuk transportasi. Ini kan Pak. Lah iya. Baru kemudian kedua kebutuhan istri di rumah. Dulu Pak, orang tua kita memperlakukan kita seperti raja Pak, di nomor satu kan. Maka ketika orang tua sekarang sudah tidak mampu bekerja, maka balaslah kebaikan mereka. Kita prioritaskan di dalam menafkahi kedua orang tua. Masya Allah. Karena keberadaan bapak ibu orang tua niku, masya Allah, itu adalah lahan mendapatkan surga. Makanya orang yang celaka itu ketika dia mendapati bapak ibunya atau salah satunya, tetapi kita tidak bisa menyebabkan orang tua memasukkan kita dalam surga. Maka Rasul pernah, beliau naik mimbar Pak. Tiba-tiba Rasul mengucapkan amin, amin, amin sampai 3 kali. Maka para sahabat kaget, ya Rasul, alama aminta, jenengan mengucapkan amin dengan sebab apa? Ana wong donga kok amin iki lho ya. Maka Nabi mengatakan, ja'ani Jibril. Barusan Jibril datang kepadaku dan mengatakan, raghima anfum ri'in atrakathu abawahu au ihdahuma falam yudkhilahul jannah. Kata Jibril, celakalah seseorang yang dia bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satunya, namun kedua orang tuanya tidak menyebabkan si anak masuk dalam surga. Maksudnya apa? Anak ini tidak berbakti kepadanya, celaka kata Jibril. Maka Rasul mengatakan amin. Coba, yang mendoakan adalah makhluk termulia dari kalangan malaikat, itu Jibril. Yang mengamini adalah makhluk termulia dari kalangan manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku masya Allah. Niki bagi maka kesempatan Ustaz prepo nek bapak ibu kula mboten wonten. Ada di zaman Nabi ada. Ya Rasul gimana? Berbakti dengan orang tua itu masya Allah amalan utama. Tapi bapak ibu saya sudah tidak ada. Bagaimana ya Rasul? Aku berbakti kepada bapak ibuku yang sudah tidak ada. Maka Rasul mengatakan satu, yaitu hendaknya engkau mendoakan untuk mereka.
Yang kedua, hendaknya engkau menyambung kepada orang-orang yang dulu bapak ibumu berteman dengannya, saudara dari bapak ibu kita. Jadi dulu bapak ibu kita biasa datangnya kemana, begitu bapak ibu kita nggak ada, kita sambung kembali, Pak. Kita kan kadang-kadang, bapak saya dulu seringnya teleponnya sama pak siapa temannya gitu. Setelah bapak kita wafat, hendaknya kita datangi teman bapak kita itu untuk menyambung. Apalagi teman dekat bapak kita masih keluarga. Nah niku Pak, itu cara berbakti kepada kedua orang tua. Nah niku Pak, masya Allah ya. Makanya Rasul pernah menyebutkan bahwa berbakti kepada orang tua lebih afdol daripada berjihad. Napa jihad Pak? Perang. Memperjuangkan agama dengan jiwa dan raga kita, kalah keutamaannya dengan berbakti dengan orang tua. Rasul pernah ditanya oleh sahabat yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud, sebagaimana dalam hadis riwayatkan Bukhari Muslim, Ibnu Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah, ya Rasul, amalan apa yang paling Allah cintai? Nabi mengatakan, as-salatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Yang pertama. Summa ayyun, kemudian apa wahai Nabi? Nabi mengatakan, birrul walidain, engkau berbakti kepada kedua orang tuamu. Masya Allah. Ditanya lagi, summa ayyun, kemudian apa wahai Nabi? Nabi mengatakan, al jihadu fi sabilillah, engkau berjihad di jalan Allah, yaitu jihad yang sunnah. Kalah keutamaannya dengan berbakti terhadap bapak ibu. Luar biasa, insya Allah ya. Makanya penting Bapak sekalian, kita sebagai orang tua terus mendidik kita agar bakti dengan orang tua kita, dan kita didik anak-anak kita agar mereka berbakti dengan orang tuanya. Insya Allah ini ya. Luar biasa ya. Apalagi keberadaan kita ya sebagai orang tua, ketika kita punya anak soleh yang sudah mendoakan kita, luar biasa. Ya, sampai Rasul SAW pernah menjelaskan, di hari kiamat kelak ada seorang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga dalam tingkatan yang sangat tinggi, sampai orang itu kaget, ya Allah, bagaimana dengan aku ini, kok bisa naik ke dalam surga dalam tingkatan yang sangat tinggi, padahal amalan sedikit, dosa juga banyak gitu. Apa kata Allah? Bistighfari waladika lak, disebabkan karena istighfar, permohonan ampun yang dilakukan anak-anakmu untuk engkau. Jadi ketika kita sudah tidak ada, anak-anak kita berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang kemudian menjadikan orang itu Allah ampunkan dosanya dan Allah angkat derajatnya di dalam surganya. Insyaallah. Maka kita yang bapak ibu kita sudah tidak ada, penting Bapak sekalian terus mendoakan mereka. Dan anak soleh ini Bapak, ini salah satu amalan yang terus mengalir pahalanya walaupun orang tua sudah wafat. Ya, Rasul pernah menyebutkan dalam hadis riwayatkan Imam Muslim, idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min thalath, jika seorang meninggal maka terputus seluruh amalnya kecuali 3. Apa yang pertama? Shadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan. Ilmu kita ajarkan kepada orang lain mengamalkan yang kita ajarkan, terus pahala dapat. Yang ketiga, awaladin sholihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Sinten Pak? Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Makanya Masya Allah, di alam kubur ya, ketika orang-orang mereka pada kehabisan bekal gitu ya, tapi orang-orang yang punya anak soleh, Masya Allah, mereka terus selalu mendapatkan kiriman pahala dari anak-anak yang mendoakan orang tuanya. Masya Allah. Ini Bapak sekalian, sebelum kita lanjutkan, barangkali ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan. Pun isya ya. Gimana Pak? Ada pertanyaan nggak Pak? Oke. Monggo. Malah bablas.
hanya jawab. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya bertanya sedikit tentang konsep makanan. Ya, nanti kalau melihat tadi yang diberikan adalah ada soal makan jangan berlebihan. Apakah itu bicara bahwa makanlah ketika lapar, berlebihan sebelumnya? Kalau itu memang artinya seperti itu, apa aplikasinya? Berarti konsep soal makan siang itu adalah dan konsep Islam. Yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan kita. Ketika seseorang yang sudah dewasa dia lebih kuat gerakan diri dan dia juga mungkin makan pakai tangan kiri, itu sebetulnya salah siapa? Masya Allah. Okay. Saya kira itu aja pertanyaan saya. Ya, yang pertama tentang bagaimana tentang orang yang sarapan dan sebagainya. Jadi gini Pak, prinsip dalam Islam, kapan kita makan? Ketika dibutuhkan, gitu ya. Jadi silahkan kalau memang pagi-pagi kita butuhkan lapar, silahkan makan aja, gitu ya. Jadi dalam Islam itu menurut saya Bu, tidak ada batasan sehari makan berapa kali gitu. Yang penting apa? Kita sedang butuh makan, dan yang kedua tidak berlebihan, gitu ya. Karena beda orang beda kebutuhan, gitu. Ada orang yang kalau makan banyak sedikit perutnya melilit misalkan, makanya mami sedikit-dikit, gitu, paling sekali makan 3 sendok, itu nggak ada masalah Pak. Jadi mau makan siang malam, kalau itu yang penting tidak membahayakan, kecuali misalkan ya dokter ngasih warning, Pak, ngati-hati jenengan karena gula darah sudah tinggi misalkan, riwayat penyakit ABCD gitu, maka saya sarankan kata dokter jangan makan malam misalkan gitu ya. Nah, itu baru berarti ketika kita nekat makan dan kita tahu membahayakan diri kita, nggak boleh, karena Rasul mengatakan la dharara wala dirar. Tidak boleh seorang dia membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Jadi kalau sudah jelas kita makan malam bisa membahayakan misalkan, atau makanan-makanan tertentu bisa membahayakan kita, jangan makan. Contoh misalkan kita punya penyakit lambung ya, atau sering gampang melilit Pak, makan disambelin Pak, pedas, super pedas. Kan semua makanan halal kita ngomongkan gitu ya. Nah sekarang bagaimana dengan orang yang lagi sakit perut gampang melilit, makan sambal 3 sendok Pak, selama tinggal itu bisa Pak, bisa wassalam gitu Pak. Nah itu juga jangan ya, artinya bahwa itu berarti membahayakan diri kita. Jadi selain yang dilarang Islam yaitu memakan berlebihan, juga yang kedua adalah makanan yang bisa membahayakan, ya, membahayakan kesehatan kita. Itu dihindari dan itu jangan sampai dilakukan. Itu Pak ya. Sekarang yang kedua tentang bagaimana orang yang terlanjur sudah kidal gitu Pak ya. Jadi dia tenaganya lebih kuat di kiri. Jadi sebenarnya gini Pak, itu mungkin dari 1000 orang yang kidal cuma 1 atau 2 Pak ya. Nggak tahu kalau surveinya berapa perbandingannya. Tapi gini Pak, sebenarnya manusia itu ya, manusia umumnya itu mereka ya punya apa? Punya tabiat bahwa yang kanan itu lebih kuat. Kenapa kok ada kejadian yang kiri lebih kuat? Itu biasanya dari awal Pak. Jadi mungkin orang tuanya kurang telaten gitu ya. Ketika anak kada kecil kiri memang gitu ya. Nah, maka kewajiban orang tua ketika itu mulailah ngajari anak untuk makan dari kanan gitu. Bagaimana kalau sampai dewasa terpaksa dia kuat yang kiri? Maka yang pertama dia harus berlatih. Dia harus berlatih untuk bisa makan pakai tangan kanan. Ya walaupun mungkin awal-awal dia harus piringnya kada diangkat gitu ya, sendoknya di ini, nggak apa-apa. Yang penting ada usaha untuk berlatih. Gitu ya. Salahnya siapa? Pokoknya kita jangan nyari siapa yang salah. Sekarang yang sudah terlanjur diperbaiki, gitu kan? Sekarang gini Pak, umumnya kita kan tangan kanan lebih kuat ya. Kita badminton tangan kanan lebih kuat. Kita volley lebih kuat kanan. Nendang bola kaki kanan gitu. Tapi banyak pemain bola akhirnya kanan kiri bisa sama kekuatannya. Kenapa terjadi? Karena latihan. Nih Pak ya. Iya. Wong di kulo sering volley.
kanan kuat, kiri teping gitu ya. Nah itu perlu dilatih. Nah itu pun bisa. Untuk makan itu bisa dilatih. Kita jangan mengatakan saya nggak bisa Ustaz. Bisa. Buktinya banyak sekali orang yang kidal itu kemudian di masa tuanya dia belajar agama akhirnya bisa makan dengan tangan kanan. Walaupun kalau aktivitas yang lain monggo macul tangan kiri nggak ada masalah, gitu kan? Tapi untuk makan jangan pakai tangan kiri, gitu Bang ya. Masya Allah. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini Pak saya mau nanya sedikit. Apa hukumnya nikah siri tanpa diucapkan talak dan para dengan cerai tapi orang yang sah kayak gitu? Nikah siri tanpa talak. Talak sama siapa? Istri sebelumnya. Gini, jadi ada dua, ini beda. Gini Pak, nikah siri itu apa? Rahasia, gitu ya. Jadi gini Pak, apa mana siri? Kalau dimaksudkan siri, nikah siri adalah nikah tanpa wali, tanpa saksi, tidak sah, tidak sah. Ntar dulu, tapi kalau nikah siri dimaksudkan adalah nikah yang dipenuhi syarat rukunnya, ya ada apa namanya, ada walinya, perempuan ada walinya, ada saksinya, ada mempelai laki-laki perempuan, ada maharnya, gitu ya. Hanya saja tidak dicatat di catatan pernikahan, nikahnya sah Pak. Cuma dalam bab ini orang tadi kalau dia sebenarnya mampu nikah langsung, maka dia bermaksiat. Ya karena Allah mengatakan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ya orang beriman taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemerintah di antara kalian. Jadi mentaati pemerintah itu wajib. Di antaranya adalah apa? Mentaati untuk apa? Kita nikah dan dicatat di pemerintahan. Itu juga manfaatnya untuk kita, iya Pak? Loh iya. Perlindungan banyak sekali. Kita kalau nikah dicatat, satu, nanti terlahir dari kita anak. Nanti kan gampang bikin akte, bapaknya siapa, ini ibunya siapa ini. Lah kalau nggak tanpa nikah gimana? Ibunya ini, bapaknya goib. Loh goib, apa malah goib bapaknya? Kan gitu jadinya. Yang pertama. Yang kedua, ketika nanti kedepannya ada masalah misalkan si istri disakiti suaminya, kita mau mengadu kepada pemerintah nggak bisa. Kenapa lah? Jangan menikah kapan gitu kan? Gak bisa nikah Pak ya. Jadi itu nikah siri. Nah itu kalau dimaksudkan adalah nikah yang syarat rukun terpenuhi, hanya tidak dicatat di catatan pemerintah, nikahnya sah. Cuman apa tadi? Berarti kita bermaksiat kepada Allah, yaitu tidak mentaati pemerintah. Makanya jadilah warga negara yang baik, gitu ya. Itu pemerintah mewajibkan kita seperti itu kan apa? Maslahatnya luar biasa. Nih kau ngatan nggih? Iya. Gimana Pak? Yang talak gimana itu maksudnya? Talak itu kalau sudah nikah pengen cerai Pak, ini talak baru namanya. Gimana Pak? Gimana? Nikah lagi sama orang gitu. Oh nanti ditanya di belakang Pak, itu panjang jawabannya kayak gitu. Ini nggak tahu alur pembicaraan saya Pak, jadi saya bingung ini talak sama nikah apa gitu. Walala, mau satu lagi Pak, ini tadi azan dulu kita Pak. Mau ibu-ibu? Wah ini nggak ada. Mau Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini saya di luar daripada adab ini ya, di beberapa kesempatan saya sering melihat sakit di saat sudah ada berkumandang, ya, itu ada yang melaksanakan sholat sunnah. Nah itu hukumnya
Terus juga di beberapa kesempatan sebagai penghormatan mungkin ya, di saat adzan adalah panggilan untuk sholat kita ya. Biasanya itu semua kegiatan itu berhenti total, artinya kan dulu. Setelah adzan selesai itu baru dilanjutkan. Nah itu kira-kira hukumnya gimana? Terima kasih. Jadi kalau kita lagi menggunakan adzan, kita bicarakan juga nggak jelas juga kan. Jadi kira-kira gimana? Terima kasih. Masya Allah. Jadi yang pertama tentang orang yang sedang azan kemudian sholat ya. Rasul mengatakan idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulul muazzin. Jika kalian mendengarkan azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muazzin. Jadi aktivitas di saat itu yaitu membalas ucapan azan. Muadzin mengatakan Allahu Akbar, tidak baca Allahu Akbar, kecuali kata Rasul dalam ucapan dua hayya ala shalah dan falah, yaitu apa yang kita jawab la haula wala quwata illa billah. Itu yang pertama. Adapun yang kedua yaitu tentang ketika azan kemudian misalkan rapat atau kegiatan yang lainnya itu di-cut dulu sebentar ya, habis azan dilanjut. Masya Allah. Jadi gini Pak, kita ya seperti kita sedang di masjid gitu ya. Ya bagus kalau misalkan ada azan kemudian kita berhenti, kegiatan berhenti. Kemudian apa? Nanti bisa kita lanjut setelah itu. Terus sholatnya kapan? Nanti bisa kita sholat jamaah bareng di sini gitu ya. Atau misalkan kita ada rapat, ini rapat ada tanggung misalkan ya. Ini tinggal penutupan rapat, sebentar lagi paling 10 menit beres, sudah. Nanti kita setelah azan kemudian kita lanjut sebentar ya. Habis itu kita jamaah bareng. Itu pun nggak apa-apa insya Allah Pak. Gitu ya. Jadi ya bagusnya gitu. Bagusnya ketika ada azan diperhentikan lebih dahulu. Kecuali kalau azan banyak sekali, kita mau dengarkan azan yang mana? Gitu ya. Walau mungkin kedepannya gitu nanti ya. Barangkali kita waktu azan kita azan dulu ya. Azan dulu. Selesai azan nanti kita baru lanjutkan taklimnya atau tanya jawabnya. Gitu ya, mungkin pertemuan bulan depan gitu aja. Jadi pas tag azan kita azan dulu, nanti selesai azan kita tanya jawab. Nah gitu. Ini Bapak sekalian yang bisa kita sampaikan. Ibu-ibu sudah nggak ada pertanyaan? Satu lagi, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi yang dijelaskan tadi bahwa makan disilakan memakai tangan kanan atau memakai sendok. Ketika makan dengan tangan, otomatis tangan kita kan kotor dengan makanan. Apalagi kalau misalnya makanan itu berbuah, gitu ya, tangan-tangan jari-jari ini semua menentukan dengan makanan. Terus kita pengen minum gitu, apakah dengan tangan yang belepotan itu kita mengambil gelas atau bisa dengan tangan itu? Iya. Masya Allah, ini banyak pertanyaan ya. Kemudian tangan kanan kotor, apa minum tangan kiri saja? Karena di tengah-tengah makan, belum selesai makan ya. Gitu Pak. Jadi gini Pak, kata para ulama gini dijawab bahwa ketika tangan kita kotor, kemudian megang apa namanya gelas, yang dikotori cuman gelas Pak, dicuci beres. Tapi kalau kemudian kita merasa kotor sehingga minum pakai tangan kiri, yang dikotori apa? Agama kita. Ya kan, sunnah kita itu mengikuti Rasul itu yang terkotori. Mending mana? Ya mending gelas dikotori sedikit, ya kan gitu. Nah syukur-syukur gelas ada kupingnya itu Pak, pegang kupingnya itu yang nggak kotor. Biasanya kan nggak, jari kelingking nggak kotor Pak. Nah itu, ini manfaatkan kelingking kita, ting, minum kayak gini kan bisa. Nah gitu, itu sebenarnya bukan susah ya, tapi insya Allah bisa Bapak sekalian. Jadi itu bukan penghalang untuk tetap makan dan minum pakai tangan
kanan. Daripada kita ngotori agama kita, mending apa? Kotor gelas dicuci, andikan kotor. Syukur-syukur kayak gini nggak pakai kotor. Gitu. Ini Bapak sekalian, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita dengarkan bersama. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan saya ucapkan terima kasih wa jazakumullah khairan atas segala perhatian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal soleh kita, mengampunkan segala dosa dan khilaf kita, dan semoga Allah mematikan kita semua di atas Islam dan sunnah, dan semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.